Tes, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMK Cendekia Pak Asani Takwim, Bapak Ibu guru di SMK Cendekia beserta staf. Yang pertama, mari kita panjatkan puji Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semuanya diberi kesehatan, diberi kenikmatan, diberi kesempatan sehingga Bapak Ibu bisa rawuh pada kegiatan pagi hari ini. Sudah lama saya kepengen ketemu dengan Bapak Ibu semua, jauh sebelum perpisahan dan sebagainya, tapi karena berbagai hal sehingga baru hari ini saya harus menyempatkan diri untuk bertemu, karena Senin sudah tes ya. Senin sudah tes, kemudian besok libur. Saya tahunya besok itu masih masuk Pak, jadi saya dengan Bu Iva kemarin Sabtu aja Bu gitu. Ternyata ya, karena hari ini tadi juga masih ada daring penyegaran fasilitator. Saya tadi baru dari SD Manggar observasi hasil pelatihan. Dengan di tengah kesibukan ya, setelah sempat alhamdulillah kita bisa berjumpa. Dari gambar tayangan di depan itu Bapak Ibu mungkin bisa membayangkan gitu kan. Kalau Pak Takwim yang dari awal paham gitu kan, yang di tempat ruang ini ada itu karena sebelumnya tidak ada. Jadi ada karena sebelumnya tidak ada. Jadi kalau di pojok ruang yang kita tempati itu kan ada kotak. Ada kotak yang di situ, yang pojok itu kan rumah samping. Dia Pak Takwim ya, kita awal di pojok rumah ini samping. Kemudian sebelum gedung jadi, anak-anak masih belajar di rumah samping. Gambarnya itu kan ada itu. Ada almarhum Pak Yoto, ada almarhum Pak Nur Effendi. Mumpung masih ingat, kita kirimi Fatihah beliau berdua bertiga dengan apa Pak? TU Pak Kamu Sering. Itu katanya Pak Akram itu. Ila hadiyatil Fatihah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iya karena betul ya, karena selain suatu lagi terima kasih. Semoga beliau amal ibadahnya selama di SMK Cendekia tetap mengalir ke beliau yang telah bersama saya sejak tahun 2012. Jadi kalau dibayangkan gambar bawah itu kan yang depan itu siapa Pak Solkan kelihatannya, kemudian Pak Takwim, Pak Yoto, kemudian ada Pak Tamsi. Itu anak-anak yang baru masuk saat dia masih culun-culun itu. Beda dengan yang di atas yang sudah gedungnya jadi, kemudian anaknya juga lebih rapi. Tapi ada satu sisi yang kebetulan Pak Dr. Salati itu merangkul siapa kemarin? Akbar. Jadi itulah keunikan yang ada di kita gitu kan. Maka nanti sebenarnya saya kepengen mengajak Bapak Ibu semua untuk penguatan karakter melalui penerapan disiplin positif di sekolah sebagai upaya menyiapkan SDM emas 2045. Jadi apa yang harus kita dekati gitu ya. Jadi kalau sedikit saya buka latar belakang. Jadi di 2045 itu kan kita berharap berdaulat, maju, adil, dan makmur. Di pendidikan itu ada visi terkait dengan membangun rakyat Indonesia yang menjadi pembelajar seumur hidup
unggul, terus berkembang, sejahtera, berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Nah, itu yang akan kita tuju sebenarnya. Tetapi untuk menuju ke sana, yang saya lewati, ada beberapa landasan hukum. Potret kita hari ini seperti ini. Ini kan secara nasional di Indonesia, gitu ya. Target pisahnya jauh dari harapan. Bukan semakin menaik, tapi semakin menurun. Kita ada di peringkat 69 dunia dari 78. Ada di mana sih kita sebenarnya? Kita literasi, numerasi, matematika, membaca dan sainnya rendah. Termasuk asesmen nasional kita ya, agak hasil rapornya juga agak rendah. Mungkin kapan-kapan kita bedah. Nah, kondisinya di SMK di mana? Ada di sini sebenarnya. Yang dasar lumayan, sudah mencapai 40%. Yang intervensi hanya sedikit. Sudah mulai cakap dan mahir. Ini yang modal kita untuk ke depan. Maka di pendidikan kita harus punya apa? SDM, kemudian kebudayaan, kesehatan, dan produktivitas, kemudian kemampuan teknologi informasi, kemampuan teknologi dan pengetahuan. Semuanya ada di kita semuanya. Nah, di Indonesia Emas itu apa toh yang kita akan dapatkan? Satu, SDM yang unggul berkualitas, ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan yang merata. Ini harapannya ke sini sebenarnya. Ini potret awal kita. Nah, Indonesia Emas itu bagaimana? Indonesia Emas itu SDM unggul dan teknologi adalah kunci. Kita ada punya salah satu program studi PF, itu kan masuk teknologi. Kemudian SDM unggul berarti kita menyiapkan SDM ke depan. Nah, ada pemantik, Bu Rina bisa di-share Bu Rina. Pemantik, coba panjenengan kan punya HP semua tuh. Biar di-share Bu Rina. Apa yang hal baik yang sudah berjalan di sekolah ini? Mungkin selama yang panjenengan ada di sini. Kemudian apa ekspektasi Bapak Ibu di sekolah ini? Di Padlet sudah di-share Bu? Sudah. Nah, kemudian yang ketiga, silakan dibuka HP-nya di grup WA sekolah, ada kelihatannya. Monggo ditulis. Waktunya 5 menit cukup lah. Atau ya 5 menit, maksimal 10 menit. Apa yang dilakukan ketika ada siswa yang terlambat atau tidak sesuai dengan ekspektasi jenengan? Kemudian apa hal yang kurang baik selama di sekolah ini? Nanti Bu Rina akan menambahkan mungkin nanti di pas akhir. Sebenarnya ini materi pas Bu Rina mau jadi guru penggerak itu sudah kita mau sampaikan ya Bu Rina ya, tapi belum kesampaian gitu kan. Karena ini mumpung panjenengan belum masuk di semester 1, maka ayo kita mulai di semester ini dengan lebih baik gitu. Sudah muncul Padletnya, Padlet itu namanya. Tak cari di sini. Padlet. Ada yang menjawab pembelajaran kolaborasi dan berbasis proyek sehingga memberikan pengalaman belajar yang berkesan. Kemudian hal baik yang sudah berjalan, kekompakan sesama rekan kerja, kepedulian kepada siswa.
Monggo yang lain. Sudah ada yang masuk. Monggo silakan diisi. Yang kedua, apa ekspektasi Bapak Ibu ketika di sekolah ini, baik ketika masuk, baik ketika saat ngelamar atau pas sudah ada di sini atau ke depan. Kemudian motivasi terutama ke anak gitu. Yang kedua, apa motivasi Bapak Ibu di sekolah ini gitu. Hal baik yang sudah berjalan, sekolah kerjasama antar rekan kerja yang solid dan sistem sekolah yang berbasis teknologi, saling tolong menolong dan kerjasama. Ekspektasi panjenengan terwujudnya sekolah yang mandiri, kreatif, inovatif dan berprestasi. Ini kan saya tidak tahu yang nulis siapa, aman tidak ada yang namanya gitu kan. Banyak kegiatan yang diselenggarakan sekolah untuk meningkatkan branding sekolah seperti karnaval, pembelajaran proyek untuk siswa baik terkait akademik maupun non akademik sehingga meningkatkan keterampilan kerjasama antar Bapak Ibu guru. Kemudian kerjasama antar sesama guru sudah baik, PKL sudah berjalan dengan baik. Sebenarnya kan banyak hal baik yang ini baru yang ada di sini gitu kan. Menjadi sekolah dengan keunggulan berbasis industri. Sekolah yang berkarakter bisa menyalurkan bakat anak dan pekerjaan. Ada lagi? Mana tadi? Sekolah yang memiliki sistem yang terstruktur antar semua data, terwujudnya visi misi sekolah beserta menghasilkan siswa-siswi yang berkompeten, berkarakter, mampu bersaing baik di dunia kerja maupun dunia usaha. Sekolah dengan lulusan untuk langsung bekerja dan wirausaha. Motivasinya mengajar adalah belajar baik knowledge, skill maupun experience. Kemudian menjadikan siswa yang mengikuti pembelajaran sesuai dengan zamannya dan berkarakter. Karena tidak hanya pandai tapi mempunyai karakter akhlak yang baik. Silakan, masih ada? Sudah 3, masih ada 2. Kalau memang nyelekit ditulis saja tidak apa-apa, tidak ada namanya kok. Nanti yang dilakukan ketika anak terlambat atau tidak sesuai ekspektasi gitu. Yang dilakukan ketika ada siswa terlambat tidak sesuai, pendampingan kepada siswa. Jika siswa tersebut dengan punishment tidak bisa mengubah sikap, maka kita coba dengan pendekatan dengan siswa, termasuk komunikasi dengan orang tua. Hal kurang baik, tempat sampah yang belum tertutup sesuai masukan dari Puskesmas, tempat sampah dianjurkan agar tertutup dan dapat dipisahkan sesuai jenisnya. Memberikan pendidikan
yang tidak hanya transfer ke knowledge tapi juga mampu membentuk karakter siswa dengan proses membangun peserta didik yang kompeten. Kemudian ekspektasinya sekolah berbasis teknologi pembelajaran dan lingkungan yang ramah untuk siswa mengeksplor diri sesuai jurusan. Nah, ini hal kurang baik. Guru pada malas berangkat kurang dari jam 7. Apa yang dilakukan perlu ditanyai terlebih dahulu. Mengapa siswa berangkat terlambat? Jadi perlu kenali siswa terlebih dahulu, kemudian membangun motivasi anak dalam sekolah. Melakukan pendekatan emosional kepada siswa untuk mengetahui problem yang ada pada diri siswa. Silakan, baru 2. Iki sing kanan, iki sing kene akeh soalnya. Nah, sing kene wis akeh, sing kene lagi loro. Bebas terserah, ndak. Ndak ada tulisannya siapa kok. Ndak kan ndak ada tulisannya siapa gitu kan. Banyak siswa yang tidak taat aturan sekolah. Kemudian apa itu? Banyak siswa yang kurang menghargai guru-gurunya. Banyak sarana prasarana yang dirusak secara sengaja. Jadi ada hal baik dan ada hal yang kurang baik tetap. Oke, 1 menit lagi. 1 menit lagi, oke. Jadi melakukan pendekatan emosional kepada siswa, kemudian mengetahui problem yang ada, terus hal yang kurang baik. Beberapa siswa terkadang tidak membawa peralatan alat tulis di sekolah, jadi tidak bisa menerima pembelajaran dengan baik. Workshop perlatihan untuk guru perlu ditingkatkan. Tingkat kepribadian dan kesempatan siswa terhadap guru yang rendah. Kemudian prasarana wifi yang tidak bisa diakses dengan lancar. Kemudian ketika anak siswa melakukan pendekatan baik secara latar belakang siswa, memberikan konsekuensi yang telah disepakati bersama. Bahkan bukan tidak mungkin jika kita menghubungi orang tua untuk mengajak saling bekerja sama untuk kebaikan siswa. Pendekatannya ditanyai terlebih dahulu, kemudian diberi pengarahan. Jika terjadi pengulangan, dikomunikasikan dengan orang tua. Sambil yang lain. Jadi hal-hal tadi sebenarnya ini yang real kita kita dapatkan. Jadi kan hal baik panjenengan tahu semuanya, ekspektasinya juga sudah panjenengan tulis semuanya. Motivasinya Bapak Ibu juga tahu semuanya. Kemudian pendekatan tadi yang terlambat juga sudah mengarah ke hal-hal yang positif, tidak hanya sekedar memberikan hukuman, gitu kan. Oke, saya lanjutkan biar nanti tidak terlalu siang, gitu kan. Oke, sekarang yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju tunjuk jari. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, dihukum ini tambah disiplin apa tambah bangkang? Tambah dadi.
Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Tidak ada yang setuju. Memberikan berharga untuk Anda, kemudian letakkan salah satu tangan, genggam sesuatu dengan segala daya, menggenggam kertasnya, buatlah sebuah kepalan. Yang teman B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan. Ketika panjenengan mengepalkan tangan, kemudian di dalamnya ada suatu tulisan yang sangat berharga, teman yang lain kepingin mengambil, diancam. Kira-kira ini kan panjenengan lepas apa tidak? Ketika tangan panjenengan ini berharga di dalamnya ini, dilepas tidak? Tidak. Akan sekuat tenaga dipertahankan, gitu. Maka itulah sedikit dari perubahan paradigma kita. Jadi adanya ilusi guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah kita harus mengontrol anak-anak. Kemudian ada ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kritik, bukan masukan ya, kritik ya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Jadi kita seolah-olah yang tua-tua ini memaksa panjenengan, memaksa anak-anak untuk berbuat sesuai dengan kehendak kita. Itu yang selama ini saya jarang memaksakan kehendak. Kalau memang itu tidak sesuai, ya itu tidak akan bisa dilaksanakan, gitu kan. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku itu semuanya memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya tidak bisa mengontrol Bu Rina, mengontrol Pak Takwi, mengontrol Pak Kamil, tidak bisa. Karena apa? Karena diri sendiri itu mempunyai pengontrol. Dan itulah sebabnya saya tidak bisa mengontrol panjenengan semuanya. Walaupun sudah ada tadi disampaikan harus datang tepat waktu pagi dan sebagainya, itu yang kurang baik. Nanti saya PDF-kan, saya share di grup. Yang utama apa? Adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Masing-masing mempunyai karakteristik sendiri. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, harus bekerja sama. Nah, sehingga apa? Adanya modelnya adalah semua merasa menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Jadi tidak menang setengah-setengah, tidak menang semua. Itu yang diharapkan, gitu kan. Maka disiplin positif itu, kalau dari sini di teorinya William Glasser itu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tidak mengontrol panjenengan, semua guru yang dari sini. Bu Wifa tidak bisa mengontrol karena tidak, kehadirannya tidak selalu di sekolah, kan. Maka ya hanya panjenengan sendiri yang bisa mengontrol dirinya masing-masing. Tadi ada motivasi, ada ekspektasi. Itu yang menjadi kunci panjenengan sebenarnya. Kemudian semua perilaku panjenengan itu mempunyai tujuan. Masing-masing mempunyai tujuan. Apakah tujuan baik apa tidak, itu nomor 2. Sehingga dari situlah muncul teori motivasi, kebutuhan dasar, sehingga adanya bagaimana kita bisa berpikir menang dan kolaborasi dengan yang lain. Itu konsep utuh dari disiplin positif. Ketika kita berkata disiplin itu bukan berarti kalau salah harus di punishment, tidak harus seperti itu. Tadi panjenengan kan sudah menulis itu pendekatan. Kemudian ada anak nyumet mercon ya, mercon, duar itu kan. Jadi tanya dulu kenapa seperti itu. Ada anak mencolat itu, meloncat itu. Kenapa meloncat itu? Tidak tahunya kita anak-anak yang model seperti itu sekarang tanda kutip berhasil. Jadi saya ketika mendirikan SMK ini 2012 itu tidak berpikir sejauh ini, tidak. Saya hanya berpikir saat itu mengakomodir alumni saya di SMA yang dulu, siapa Bu? Leli ya Bu ya? Leli itu kan
Dia terbaik di SMA Lasem ketika keluar. Ketika lulus bingung gitu kan. Pak, saya jadi TU lah. Tapi alhamdulillah sekarang jadi PNS di SMP 3 Rembang. Kalau saya hitung itu sudah ada 12 ya. Ya Pak ya, 12 yang keterima PNS, yang keterima P3K. Ya itu adalah bukti apa ya? Bukti barokahnya di sini. Mungkin kalau tidak di sini mungkin ya belum tentu diterima kan seperti itu. Ini depan saya di Umar Fatah lama lah. Tidak diberi SK kalau tidak salah, ya Bu ya. Baru pindah ke sini tak buatkan SK, agak mundur sedikit. Apa? Saya hanya bisa memberikan selembar kertas itu untuk apa? Untuk mendapatkan NUPTK, untuk mendapatkan dapodik, sehingga bisa sertifikasi, gitu kan? Itu kan apa ya? Saya tidak bisa membayar panjenengan seperti miliknya Pak Bupati, tidak bisa. Walaupun sekarang beliaunya kalau dengan saya sambat gitu kan. Kalau saya Biva ke sana berdua, beliau berdua itu curhat dengan saya kondisinya. Ya saya tinggal balik. Dulu konsepnya panjenengan kan tidak seperti itu gitu. Konsepnya kan ini gitu kan. Sekarang sambat. Ya saya tinggal nimpali. Tidak urusan itu bupati gitu. Kalau sudah berempat itu ya dianggap tidak bupati saja. Curhat sama saya, sama Biva. Oke, apa makna disiplin? Disiplin itu artinya belajar ternyata. Jadi disiplin itu artinya belajar. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau tidak patuh tidak disiplin. Kalau tidak melakukan berarti salah. Padahal 10 itu tidak harus 5 ditambah 5. 10 itu bisa 10 ditambah 0, bisa 9 ditambah 1, bisa 2 kali 5, bisa 10 kali 1. Semuanya benar. Isinya 10 gitu kan. Tapi kalau guru matematika kadang kan 10 itu ya 5 tambah 5, belum tentu itu. Kan banyak cara itu. Nah, itulah kenapa kita harus menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maka bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina. Artinya apa? Belajar. Ini sebenarnya tahun kemarin dengan Bu Rina mau ngagendakan terkait disiplin positif ya Bu ya. Belum pernah berhasil. Mumpung ini masih baru, tahun ajaran baru besok, ini mari kita renungkan bareng-bareng. Gitu. Di dalam nilai-nilai kebajikan universal itu ada sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Karena setiap perilaku atau perbuatan itu mesti mempunyai tujuan. Di kelas kok ada anak mojok rame sendiri, itu belum tentu memang karena ingin rame, karena ingin diperhatikan. Sama lah. Kita juga sama gitu kan. Oke. Sehingga nilai kebijakan ikut muncullah di profil pelajar Pancasila. Itu kan ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, tadi jalan sudah ada semua, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sebenarnya 6 ini panjenengan tadi di apa yang sudah baik, yang ekspektasi, semuanya sudah muncul di situ. Oke. Nah, ini sekarang teori motivasi perilaku manusia. Ini saya ambilkan dari program Guru Penggerak. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Artinya apa? Artinya di sini ada rasa gundah. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau anak biasa dihukum, itu kan masuknya ke teori eksternal. Nanti kalau saya terlambat akan dukung oleh Bu Rina, dukung Pak Takwim, dukung
Pak Andri dan sebagainya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, contohnya kalau saya tidak melakukan ini, nanti saya tidak akan diberi ini penghargaan. Boleh besok kalau sudah lulus saya lanjut S2, ya boleh. Mau S3 saja tak teruskan gitu kan. Itu apa? Saya tidak pernah mengarahkan Mas Vicky harus kuliah, harus S2, tidak. Apa? Muncul dari diri sendiri gitu kan. Sekarang kumpulannya mungkin orang lain, kan dulu kumpulnya kan hanya satu SMA gitu. Itu sampah sama guru SD-nya yang di SD-nya dia itu kan udah gedem-gedem sama siapa sering dukung gitu kan, bolak-balik gitu. Viva yang sering dipanggil karena saya nggak pernah panggil karena seringnya dukung, kita itu seringnya dukung, maka anak punya pengen balas dendam gitu kan. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ya, sama saya tidak harus, saya Pak Takwim, Bu Rina tidak harus memerintahkan panjenengan harus datang jam 7. Ketika jam 7 itu sudah ada jadwalnya jam 7 ya. Karena diri sendiri. Panjenengan jangan berharap mendapatkan langsung sekarang, jangan. Mendapatkan 2, 3 tahun atau 4 tahun yang akan datang lah. Dan alhamdulillah alumni guru yang ada di sini di sekolah itu saya belum mendapatkan belum pernah mendapatkan Pak gurunya jenengan kok keset gini-gini dan sebagainya, ini belum pernah. Ya ada sih 1, 2 yang satulah yang keset. Memang dari sini sudah keset gitu kan, sehingga terbawa gitu kan. Tapi alhamdulillah yang keluar dari sini rata-rata ya di sekolah itu mesti mempunyai tempat tanda kutip gitu, dipercaya. Karena Pak, karena di sini terbiasa kita gotong royong, tadi sudah disampaikan, gotong royong, kerjasama. Jadi Pak Takwim itu kepala sekolah itu ya kolektif kolegial gitu kan. Tidak bisa kepala sekolah di SMK swasta disamakan dengan di SMK 1, di SMK 2. Yang memang kepala sekolah itu jadi benar-benar top leadernya, tanda kutip, karena semuanya harus anut perintah. Sekarang pun sudah tidak ke sana. Bagaimana kita bisa sinergi dan kolaborasi gitu. Nah, ini tadi kalau penghargaan dihukum oleh penghargaan, jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam artian apa? Meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan, sehingga orang yang meminta membujuk dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampaknya itu antara lain apa? Berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Tanda kutip apa? Kalau sudah diberi penghargaan, nanti dia akan tertantang untuk menjadi lebih baik. Ketika lebih baik itu tidak diberi penghargaan, mesti dia akan kendor. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Akhirnya apa? Terjadi persaingan. Persaingan untuk dihargai. Sehingga bentuk program kebajikan atau apresiasinya apa? Beri perlakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid untuk bergantian, sehingga semua murid itu ya bergantian untuk diberikan hak untuk menyampaikan. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Ini contoh pengakuan. Kemarin saya perhatikan, ini berarti ada rasa empati besar sekali. Kemudian pada saat menolong murid baru pada kelas di kita ini. Kemarin saya perhatikan anak-anak A, B, C dan sebagainya. Saya menghargai anak-anak sudah menyelesaikan tugas. Jadi yang disampaikan yang baik, jangan yang buruk dulu. Pening di orang tugasnya kok orang lebih barke gitu kan. Yang sudah selesai tidak merasa dihargai, tidak merasa diperhatikan. Maka tadi kan apa hal yang sudah baik, tapi terakhir itu kan muncul apa yang kurang baik. Kalau yang sesuatu yang baik itu sudah duluan, yang tidak baik sedikit itu akan tertutup dengan yang sudah baik.
Tapi kalau yang ditanyakan yang tidak baik duluan, maka ini yang akan diingat yang pertama. Kemudian ya paling tidak ucapan terima kasih itu penting gitu kan. Terima kasih dan baginya ini. Ini tindakan guru, contoh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ini kalau ada terlambat. Ini bentuk hukuman apa konsekuensi? Dihukum apa karena konsekuensi? Kalau tidak ada kesepakatan kelas berarti hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Selama tidak ada kesepakatan antara panjenengan dengan murid-murid, berarti itu hukuman. Jadi kalau ada kesepakatan, ada aturan-aturan, kemudian disepakati bersama anak-anak menyampaikan, itu menjadi kesepakatan. Kalau memberikan ke anak itu bentuknya konsekuensi, bukan hukuman. Mungkin nanti cobalah di semester depan bertahap. Nah. Kemudian tadi ada restitusi. Apa tuh restitusi itu? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Artinya apa? Kesalahan itu tidak melulu dari panjenengan menyalahkan anak, tidak, tapi anak yang menyadari kesalahannya. Itu bentuk restitusi dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang tadi jangan kan harapkan kan pendidikan karakter tadi itu. Sehingga apa? Restitusi ini akan merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk mereka sendiri. Jadi panjenengan tidak diusahakan jangan langsung menghukum, tapi ditanya sampai detail gitu kan. Kalau tidak ada konsekuensi baru. Kalau seperti ini konsekuensinya apa? Biar anak yang melakukan sendiri dengan kesadaran sendiri. Ya memang sabar tadi ini. Tidak terus langsung loncat kemudian dipanggil. Kurang ajar, plak-plok mau kantor polisi situ nih gitu ya. Itu beda ketika Bu Rina saat saya ajar kelasnya ada yang kaplok, beda lagi gitu kan. Masuk penjara malah gali goro-goro meneh gitu kan. Nah, gitu ya. Oke. Ini ada hukuman, ada konsekuensi gitu. Jadi kalau identitas gagal itu hukuman. Sesuatu itu terjadi menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Contoh, ada kesepakatan dengan anak-anak kalau terlambat nanti misalkan memasukkan amal 500 rupiah atau 1000. Atau mungkin lari atau bagaimana. Tapi itu adanya konsekuensi, kesepakatan. Itu tidak masuk hukuman. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, itu masuknya hukuman. Nah, hukuman itu ternyata sesuatu yang menyakitkan. Dan itu terbawa oleh anak sampai anak itu lulus. Kalau restitusi itu pilihan. Anak yang memilih sendiri. Anak memilih sendiri dan tahu konsekuensinya. Itu restitusi. Nah, kalau hukuman itu anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi anak dibuat tidak nyaman. Itu konsekuensi. Ada konsekuensinya tapi anak masih merasa tidak nyaman. Tapi kalau restitusi, anak mendapatkan penguatan. Saya ada contoh nanti di video, mungkin ada nanti tak tayangan. Nah, peraturannya adalah, jadi ketika kita sudah menyampaikan peraturannya adalah ketika terlambat harus ABC. Itu masuknya hukuman. Tetapi kalau anak ditanya apa peraturannya, berarti anak sudah memahami peraturan di SMK Cendekia. Kemudian mampukah kamu melakukannya? Jadi menggiring anak tapi dengan pertanyaan. Ini kalau konsekuensi. Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini dengan yang dilakukan seperti ini? Maksudnya apa? Secara tidak langsung kita memberikan penguatan atau karakter ke anak.
Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kamu nanti harus ini. Tidak seperti itu. Jadi digiring dengan pertanyaan, menyadarinya. Ya mungkin agak lama lah, agak susah gitu. Agak susah, tapi memang butuh kesabaran tingkat tinggi. Nah, itu jadi murid anak membenci peraturan, murid anak menghormati peraturan karena konsekuensi. Kalau restitusi, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Sebenarnya ini toh yang mau kita capai. Anak itu bisa menghargai panjenengan, bisa menghargai dirinya dan menghargai teman-temannya. Kan itu. Sebenarnya kan arahnya ke sana itu. Nah, ciri-ciri restitusi apa? Bukan untuk menebus kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hukuman. Kalau jenengan dukung atau anak dukung, mesti anak itu akan protes dan sakit, bisa saja dendam. Nah, ini ketika dengan restitusi, anak merasa ada hubungan, merasa diperhatikan. Karena anak kita itu memang butuh banyak perhatian. Yang kedua, adanya tawaran, bukan paksaan. Ditawari seperti ini, atau seperti ini. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, paling tidak penyadaran diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik, restitusi diri sendiri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Tadi panjenengan kan nulis karakter itu. Apa yang perlu diperbaiki? Apa ekspektasi panjenengan? Ternyata karakter banyak yang muncul. Ini muncul. Ternyata harus menggunakan restitusi. Restitusi fokus pada solusi. Solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ada kelompoknya yang baik maksudnya. Oke, saya lewati. Ini yang tadi, keyakinan kelas tadi. Nah, keyakinan kelas. Tadi kalau kita di kelas ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kita tahu kan mesti bendera anak polisi kan. Tapi fungsi helm apa tuh? Keselamatan. Saya itu sudah terbiasa walaupun dengan Bu Ifah keluar ke alun-alun tetap bawa helm, bukan masalah ada polisi dan tidak. Walaupun helmnya satu itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M dulu, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dulu. Itu kan hanya biar kita tidak terkontaminasi virus ya, gitu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pembelajaran? Ya kembali ke kita. Tugas kita sudah niati untuk mengabdi, ya kita harus ke sekolah, ke kelas itu kan. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik itu kembalilah ke keyakinan kelas. Ini kan. Budaya positif itu ada lingkungan yang positif, lingkungan kelas dan peraturan kelas. Peraturan kelas ini yang nyusun adalah bersama antara guru dengan siswa. Guru dengan siswa. Kalau memang nanti siswanya ada kesepakatan saat pembelajaran gurunya tidak boleh menggunakan HP, ya sudah, jangan digunakan. Itu karena apa? Karena kesepakatan bersama. Kalau ada kesepakatan misalkan kalau datang terlambat siswa nanti harus ini, nanti siswa juga sama. Kemudian ada kalau gurunya terlambat nanti gurunya harus seperti ini, ya jangan diprotes. Karena apa? Itu kesepakatan kelas. Ini peraturan yang dibuat untuk bersama-sama di kelas gitu kan. Ini contoh. Nah, kesepakatan kelas, misalkan kami guru dan murid saling menyayangi. Ini menyayangi dalam artian positif, bukan menyayangi keterusan gitu kan. Enggak apa sini, enggak ora kayak Pak siapa? Pak Sis sama Revi, Pak itu sah gitu.
Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini kesepakatan kelas secara umum. Gitu. Kalau dibuat segitiga tabel T, tabel Y itu di sini gitu. Maka kita kalau bekerja itu akan terdengar, terlihat, berperilaku. Yang terdengar hanya sedikit. Yang paling banyak apa? Berperilaku. Dan terlihat. Ini yang keyakinan kelas yang Y gitu kan. Yang T itu hormat, tampak seperti, tidak sama, tampak seperti. Kalau diterima berarti tampak seperti apa, tidak tampak seperti apa. Nah, ini tabel Y juga saya lewati. Oke. Ini yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu mesti punya ini. Apa? Bertahan hidup. Bertahan hidup itu mesti kita selalu ada satu kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. 5 ini mesti panjenengan semuanya punya. Tidak mungkin tidak punya. Mesti panjenengan ingin bertahan hidup apapun kondisinya. Kemudian mesti kepengin bebas, kepengin senang, kepengin menguasai, kepengin diberi kasih sayang. Ini pasti semuanya mesti mempunyai lah, tidak mungkin tidak. Ini. Tapi hal itu harus di titik ada 5 posisi kontrol. Apa itu? Itu 5 posisi kontrol tadi sudah saya tayangkan tadi. Jadi identitas dianggap gagal jika itu menjadi penghukum. Tapi kalau identitas berhasil, kontrol dari luar, itu bisa menjadi teman. Panjenengan dengan siswa bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau. Tetapi kalau panjenengan bisa mengontrol diri, itu bisa menjadi manajer. Kita sehari-hari ada 5 ini. Kita sebagai penghukum bisa. Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ada orang melakukan kesalahan, kita bisa menjadikan orang itu merasa bersalah. Kemudian bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, dan bisa menjadi manajer. Masing-masing mempunyai tahapan sendiri-sendiri. Contohnya itu kan, contohnya guru berbuat, menghardik dan menunjuk, menyakiti, menindir, itu penghukum. Kemudian berceramah mengatakan seharusnya kamu harus ini. Ibu kecewa karena kalian nakal dan sebagainya, gitu kan. Itu menjadi pembuatnya orang bersalah. Tapi kalau teman itu membuat alasan untuk murid-muridnya. Kemudian kalau pemantau itu bisa menghitung, mengukur. Kalau manajer itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau kita di gambar ini, itu kan kita bergerak antara apa? Antara peraturan, pemantau, konsekuensi dengan nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Maka apa? Maka ketika kita bisa melihat peraturan, pemantau, dan konsekuensi, maka kita bisa menilai hal itu gitu. Nah, oke, yang terakhir. Yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Kalau digambar itu bentuknya segitiga. Yang utama. Apa tuh segitiga restitusi? Tujuannya ini, menstabilkan identitas. Kemudian harus divalidasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Tadi kan ada yang menyampaikan kalau ada anak terlambat, tadi kan dari pertanyaan jawaban tadi ternyata tidak ada yang menghukum. Ditanya kenapa terlambat. Kemudian kalau masih ada terlambat lagi dikomunikasikan dengan orang tua. Ini sebenarnya panjenengan sebenarnya sudah melakukan segitiga restitusi. Tetapi masih kadang keceplosan tentang hukuman. Nah, itu bagaimana caranya tidak menghukum, tetapi anak itu menyadarinya, gitu kan. Ini untuk menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi.
Jadi kalau kita menyalahkan murid itu kan salah itu manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ini apa? Untuk menstabilkan identitasnya, untuk menyadarkan tadi karakter, untuk menguatkan karakter tadi. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri yang mojok, kadang karena tidak mungkin di rumah tidak diberi kasih sayang orang tua dan sebagainya. Tugas kita ya menyayangi mereka, gitu kan. Kemudian validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu contohnya ini, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak akan melakukan apa yang kamu mau. Apakah kamu bisa melakukan dengan hal baik besok lagi? Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya menggiring anak untuk berbuat baik. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa yang kamu rasakan? Kemudian ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan itu anak akan melontarkan unek-uneknya. Sehingga ketika melontarkan unek-unek ya insya Allah akan menjadi plong gitu kan. Nah, ini contoh yang mudah-mudahan keluar. Jadi saya di kelas itu baru beberapa waktu yang lalu. Saya di kelas itu ada empat anak yang tidak mengerjakan tugas sampai 3 kali gitu. Ketika tak panggil ke depan itu ya hanya sebenarnya takut sebenarnya katanya sih. Jadi ada anak salah, tetapi anak itu ketika saya panggil ke depan sudah takut sebenarnya. Mesti Pak Ingkron akan hukum gitu kan. Hanya saya tanya kenapa dia tidak mengerjakan dan sebagainya. Apa ternyata ibunya sakit. Dia kalau pulang itu ya ngurusi ibunya yang sakit. Jadi beda ketika saya dengan dia berhadapan-hadapan setara. Dia tidak merasa rendah, saya tidak merasa lebih tinggi. Hanya kursinya sama gitu kan. Artinya apa? Ketika mereka menyampaikan ini ternyata ya anak merasa plong gitu kan. Terakhir ketika saya tanya, ketika sudah semua yang kamu sampaikan ke saya bagaimana? Plong Pak. Oh. Bagaimana kita bisa menggali anak-anak yang memang ya seperti itu gitu kan. Jadi jangan pernah kita menyalahkan anak-anak untuk lebih baik. Tujuan kita baik gitu kan. Nanti kalau nanti yang merasa sudah dan jangan lupa kalau di terakhir jam itu di terakhir jam maka kita adakan refleksi walaupun hanya sebentar lah 5-10 menit gitu ya. Kan itu aja ada apa-apa. Better clean. Oke, yang lain perhatikan. Oke, silakan. Hari ini masih kata pengalaman kepada Bapak untuk tantangan kali ini tidak hanya sedikit kritis, tetapi secara bersama-sama. Ekspektasi saya kedepannya adalah pembelajaran digital tidak hanya diterapkan dalam materi, tetapi dapat kita lakukan pada kegiatan yang nyata. Kurangnya antusias menjadi kekurangan pada kurikulum. Oke, silakan. Satu lagi kelompok terakhir. Yo, silakan. Banter. Orang kromo. Banter. Kesempatan kelompok lain mendengarkan dan memberikan apresiasi. Iya terus. Ekspektasi yang akan datang di bulan Juni lalu berbentuk identitas dia. Terus. Yang kurang baik jawaban tidak dipilih sangat banyak.
Apa? Apa? Jawabannya sangat banyak. Oh, yang belakang yang lain lah. Jadi ketika anak-anak itu ditanya, anak-anak diberikan refleksi, apa tahu yang sudah baik pada hari ini, apa tahu yang belum baik, maka anak-anak akan menyampaikan dan anak itu merasa dihargai. Jadi saya di akhir pelajaran selalu sebentar saya sisipkan untuk ke situ. Karena apa? Yaitu tadi bagaimana kita bisa menghargai anak-anak gitu kan. Oke, sama. Panjenengan pun sama. Saya anggap saja ini pelatihan. Gitu kan. Tadi belum tak share ya? Belum. Taruh di mana? Minta tolong Bu Rina, share ke Bu Rina. Oke, mohon ditulis sama. Nanti mungkin salah satu bisa menyampaikan. Nah, ini apa hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari kegiatan ini? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian yang ketiga, peran Among seperti apakah yang telah dilakukan selama selama sesi ini. Saya akan menjadi Among seperti apakah dalam kegiatan ini. Coba di-share Bu Rina. Nanti setelah ini biar Bu Rina menyampaikan, setelah saya berikan materi nanti Bu Rina tinggal menyampaikan teknisnya mau seperti apa atau nanti gitu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian peran di antara seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti kegiatan ini. Ini saya ngopi dari Grup Penggerak. Saya akan menjadi Among seperti apakah setelah kegiatan ini. Kemudian sudah 4 saja. Bu Rina, pindah depan Bu Rina. Ya sing anu to, sing program to PPDB karo ke depan nek piye to. Penting kan punya sudah duwe apa dasar. Arep bener.
Ini tak beri kisah. Tak non. Oke, ada yang sudah mengisi di depan itu. Hukuman bukanlah suatu langkah menyelesaikan masalah. Kesepakatan adalah langkah awal untuk menentukan langkah selanjutnya. Lebih terbuka bahwa siswa memang harus melakukan pendekatan pada siswa. Perasaan senang untuk melakukan evaluasi diri. Silakan, masih ada 5 menit cukup lah. Nanti setelah itu Bu Rina. Nanti bentar. Biar ini selesai dulu. Nah. Foto akun. Oke, nanti setelah ini kita diskusi sebentar. Kemudian besok paginya seperti itu lagi. Hanya iya saja, tidak ada perubahan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah kalau diberikan dengan restitusi, Tetapi kalau konsekuensi peraturan itu tidak digabung dalam pengertian ada dalam peraturan. Peraturannya disampaikan ke anak. Ini loh peraturan, ada peraturan. Yang tidak setuju yang mana? Mereka nggak kamera. Tapi harus didiri caranya memang ya anak itu tidak menghilangkan hal yang spesifik. Tapi anak itu akan menyampaikan kalau ada kesepakatan antara sekolah dengan siswa atau guru dengan siswa, ketika anak itu melakukan tanda kutip tidak sesuai dengan aturan, itu konsekuensi. Tapi kalau peraturan langsung kita tentukan, peraturannya A, B, C, D, E, X, itu hukuman. Tapi kalau restitusi itu memang butuh kesabaran. Jadi anak diajak, itu tugasnya tidak hanya UBK saja,
Jadi ada teknik memfasilitasi itu namanya teknik coaching. Kebetulan saya ikut teknik coaching sampai 7 bulan. Bayarnya 4 juta sekian, baru kemarin saya ujian presentasi. Baru bisa presentasi 7 bulan, setiap minggu 2-3 kali. Ada teknik tertentu gitu guys, teknik coaching. Teknik coaching itu pembicaraan keduanya tapi setara, kemitraan. Jadi anak kita gali, tapi yang saya contohkan itu kan, yang saya contohkan ini anak ke depan itu sudah takut gimana sebenarnya. Kalau tugasnya tidak terpenuhi, ya saya yang ngajak ngobrol ke depan. Ya yang belakang banyak anak juga. Hanya saya ajak ngobrol. Ternyata dari ngobrol itu dengan pancingan-pancingan pertanyaan dari saya, yang jelas pertanyaannya itu jangan pertanyaan tertutup, jawabannya iya dan tidak. Tapi bagaimana pertanyaan itu menggali mereka. Kenapa tugas A, B, C kok tidak bisa? Maaf Pak, saya ini. Apa ada hal yang sulit? Jadi kira-kira anak itu merasa diperhatikan ini. Apa ada? Ya Pak, karena ketika saya pulang sekolah itu, satu tidak ada jaringan. Kedua, setelah sekolah itu orang tua saya sakit ginjal. Kapan sakit ginjalnya? Sakit ginjalnya itu baru 1 bulan ini Pak. Itu kan yang tugas itu kan ada yang 2 bulan 3 bulan. Kan saya rekap. Ya Pak. Nah, apa yang harus diperbaiki agar tidak ketinggalan? Jadi bagaimana kita tidak menjustifikasi anak, tetapi anak itu kita beri itu. Ya Pak, saya nanti akan memperbaiki diri, terutama tidak mengulur-ulur waktu. Apa? Anak itu akan sadar dengan sendirinya itu. Bukan karena apa? Bukan karena harus A, B, C, D. Memang harus pendekatan personal. Menggali anak itu. Menggali kalau belum nikah menggali masalah. Jadi anak itu kalau sudah curhat, walaupun kali koyoko, kalau yang diajak curhat itu sudah dipercaya, yang jadi masalah itu ketika diajak bicara, itu percaya sih masalah itu. Anak misalkan dengan saya, anaknya tidak percaya saya tidak akan menyampaikan semuanya. Sama, kadang kalau sudah dengan soulmate-nya itu kan apapun kan diceritakan. Sampai rahasia yang sedekat mungkin diceritakan. Karena percaya. Sama anak ketika sudah percaya, apapun mesti akan disampaikan. Dan sebenarnya tidaknya ini saya sudah dulu sering. Kebetulan ini kemarin tak videokan adalah kerja kamera itu. Saya karena saya pengen memberi materi ini kan harus ada contoh. Kalau saya ngomong kan ya percuma. Baru 2 hari atau 3 hari yang lalu saya rekam. Dan nanti saya tak naikkan di YouTube saya gitu. Ini ngomongannya ngobrol biasa ya. Tidak sama-sama ketika ini YouTube itu tidak masalahnya. Itu yang berhubungan ya. Jadi anak itu pokoknya caranya kita jangan menjustifikasi anak itu selalu salah. Kemudian kalau mengiyakan itu ya pertanyaannya jangan memang mengirim pertanyaan jawaban ya dan tidak. Tapi kenapa atau apa yang akan kamu lakukan? Apa kesulitan kamu? Kemudian apa yang bisa saya bantu? Anak merasa dirangkul. Ketika anak merasa dirangkul, itu ya dengan sendirinya akan sama lah ketika saya observasi di lapangan. Siapa itu saya observasi di lapangan. Saya observasi di lapangan. Ketika teman-teman peserta pelatihan di sini itu sudah pelatihannya seperti itu gitu. Ternyata mereka ketika saya tanya berdua itu mereka jadi curhat gitu. Karena sudah percaya dengan saya. Sama lah. Ini baru kemarin saya di SD Jurajo. Saya menjadi teman-teman seperti itu. Itu ya. Jadi mari kita belajar itu. Ya masalah materi
Insya materi kalau dari saya sendiri tidak akan pernah habis banyak. Nanti kalau suatu saat ya ada Pasal di sini, ada Pak Puji, ada yang lain gitu ya. Ini kan dari awal fokus saya adalah bagaimana disiplin positif di sekolah itu, ayo kita terapkan bareng-bareng. Oke ya, seperti itu ya. Oke, sedang mau jam 11, saya cukupkan dulu karena kalau nanti saya lanjutkan sampai Jumatan tidak akan selesai gitu. Tapi paling tidak panjenengan tahu, oh disiplin positif itu seperti itu gitu lah. Kemudian hukuman itu tidak baik. Yang nanti kita bicarakan. So nantilah ketika sebelum pembagian tugas kita pikir lagi ya, sering aja. Itu dari saya cukup dulu. Kalau nanti kita sambung lagi terkait dengan disiplin positif, memang penting. Ini yang paling dasar. Yang paling dasar yang memang bisa kita terapkan gitu kan. Bagaimana anak kita dari gitu. Tidak tahu nah ada potensi sampai yang sampai lomba tingkat LKM. Alhamdulillah kita selalu mendapatkan selalu hal yang positif. Demikian, mohon maaf sudah mulai jam 11. Saya mohon maaf di Allah Taufik. Bila terkait Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.